Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan dalam apresiasi sastra yang akan dibawakan oleh kelompok 2 beranggotakan Vita Larasati Oktavia Abdillah, NIM 191400058, Mufti Hatur Rohmah, NIM 191400062, dan Firzani Oktavia Dwi Rahma Putri dengan NIM 191400077. Pendekatan dalam apresiasi sastra. Pendekatan dalam suatu pembelajaran merupakan serangkaian rencana awal untuk menentukan terkait pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan metode, strategi, langkah-langkah maupun materi yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi, pendekatan apresiasi sastra merupakan sebuah strategi dengan memberikan pemahaman terkait karya sastra untuk mengapresiasi karya sastra itu sendiri. Pada pendekatan apresiasi sastra terbagi menjadi dua jenis, yaitu pendekatan produktif dan pendekatan reseptif. Pendekatan produktif ini merupakan pendekatan yang menekankan pada proses kreativitas dan penciptaan karya sastra. Sedangkan pendekatan reseptif merupakan pendekatan yang menekankan pada proses penghayatan dan penikmatan karya sastra. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam apresiasi sastra. Yang pertama yaitu pendekatan parafrastis. Pendekatan parafrastis merupakan sebuah pendekatan yang mengungkapkan kembali gagasan atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya dengan mengubahnya menjadi bahasa sendiri tanpa menghilangkan tema atau gagasan pokoknya. Pendekatan parafrasis ini bertujuan untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat pengarang sehingga dapat lebih mudah dipahami. Pendekatan parafrasis termasuk ke dalam jenis pendekatan produktif, yang mana dalam pendekatan parafrasis mendorong agar siswa mampu menciptakan atau menghasilkan sebuah bentuk karya sastra sebagai apresiasi karya sastra. Jadi, siswa di sini dapat berkreasi dan menuangkan kreativitasnya dalam sebuah karya sastra dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Pada pendekatan ini, guru bisa mengenalkan siswa dengan berbagai karya sastra yang menarik seperti cerpen atau puisi untuk menarik minat siswa terhadap karya sastra. Dengan begitu, wawasan siswa tentang sastra juga akan meningkat dan meluas. Mereka akan mendapatkan kosakata baru, kata atau kalimat kiasan, pesan dan juga nilai-nilai moral yang terkandung dalam sastra dan sebagainya. Dalam hal ini, guru harus selalu siap untuk mendampingi dan memberikan penjelasan terkait hal-hal baru yang ditemukan oleh siswa. Dari pemahaman siswa terhadap suatu karya sastra tersebut, mereka akan mampu menarik sebuah kesimpulan yang mengandung pesan atau nilai moral dari karya sastra. Kemudian, siswa akan diarahkan untuk membuat karya sastra dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Kemudian ada contoh penerapan dalam pendekatan parafrastis. Sebagai contoh, di sini kami memakai karya sastra berupa puisi untuk dapat diparafrasekan. Puisi dengan judul Pagiku seperti yang tertulis dalam layar akan diparafrasekan menjadi prosa dengan menambahkan kata dan juga kalimat sebagai penjelas dari puisi tersebut. Misalkan pada kalimat, dengan menggendong ransel merah, aku siap membuka jendela dunia. Nah, kalimat ini dapat diparafrasekan menjadi, dengan membawa ranselku berisi buku-buku pelajaran, aku siap pergi ke sekolah untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sehingga, makna dari puisi yang memberikan pesan untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu bisa dituliskan ulang oleh siswa menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendekatan emotif. Apa sih pendekatan emotif itu? Nah, pendekatan emotif adalah pendekatan yang tujuannya itu untuk menemukan unsur-unsur emosi atau perasaan dalam suatu karya sastra. Jadi ketika ada sebuah karya sastra, misalnya cerpen. Nah, di situ itu kita sebagai pembaca bisa menemukan perasaan apa yang sedang dituangkan oleh penulis dalam cerita tersebut. Kita itu bisa terbawa suasana oleh cerita tersebut.
Nah, dikarenakan pada pendekatan emotif itu terdapat unsur-unsur emosi, unsur-unsur emosi itu dapat berupa keindahan penyajian bentuk, keindahan isi, ataupun kemenarikan gagasannya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan pada pendekatan emotif. Nah, seorang guru itu bisa memberikan contoh kepada murid-muridnya. Salah satunya yaitu dengan memberikan sebuah contoh puisi, salah satu karya dari Taufik Ismail yang berjudul Ketika Burung Merpati Sore Melayang. Nah, di sana ada beberapa bait. Nah, guru bisa memberikan dua contoh atau beberapa contoh untuk diberikan kepada muridnya. Nah, contoh yang pertama itu pada bait yang berikut ini. Bergerak ke kiri dengan maling kebentur aku, bergerak ke kanan dengan perampok ketabrak aku, bergerak ke belakang dengan pecopet kesandung aku, bergerak ke depan dengan penipu ketanggor aku, bergerak ke atas di kaki pemeras tergilas aku. Nah, pada bait itu pengarang tersebut sedang menggambarkan bahwa dirinya itu sedang berada di antara keramaian kejahatan. Di mana-mana ia sedang dikerumuni oleh kejahatan, dan di sana kita sebagai pembaca itu secara tidak langsung bisa merasakan emosi apa yang sedang dirasakan oleh pengarang yang sedang menggambarkan dirinya sebagai tokoh utama pada puisi tersebut. Selanjutnya contoh yang kedua ada pada bait berikut ini. Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan, gempa bumi, banjir tanah longsor dan orang kelaparan, kemarau panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan. Jutaan hektar jadi jerebu, abu-abu berkepulan. Bumiku demam berat menggigilkan air lautan. Nah, pada bait tersebut teman-teman juga bisa merasakan sendiri, dan saya juga sebagai pembaca barusan bisa merasakan apa yang ada, apa emosi yang ada dalam puisi tersebut. Pengarang itu bisa menyampaikan apa yang sedang ia tuliskan pada karyanya. Di sana ada emosi tentang gempa atau bencana yang terjadi di mana-mana, kerusuhan ada di mana-mana. Jadi kita juga bisa merasakan apa yang sedang disampaikan oleh pengarang atau penulis puisi tersebut. Pendekatan analitik. Pendekatan analitik adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan atau mengimajinasikan ide-idenya, sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasannya, elemen intrinsik, dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik sehingga dapat membangun totalitas bentuk maupun maknanya. Selanjutnya yaitu penerapan pendekatan analitik pada puisi yang terjudul Dalam Doaku karya Sapadi Djoko Damono. Karya Sapadi Djoko Damono ini menggambarkan pergantian waktu dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Puisi ini menggambarkan seorang pemeluk agama Islam yang beribadah di subuh hari, petang hari, senja hari, dan malam hari. Pada bait pertama adalah penggambaran suasana subuh, di mana si aku khusyuk berdoa di tengah suasana subuh yang masih hening, sepi, dan langit yang bersih membentang luas dan siap menerima sinar matahari untuk pertama kali. Si aku begitu takjub akan kebesaran Sang Pencipta yang maha memiliki langit di waktu subuh. Pada bait berikutnya adalah gambaran suasana sore hari yang sedang gerimis. Si aku kembali berdoa di sore hari dan melihat ada seekor burung gereja yang hinggap di ranting pohon jambu. Nah, burung gereja ini diibaratkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh si aku. Kemudian, pada bait terakhir adalah suasana senja hari, yaitu waktu maghrib dan si aku berdoa kembali. Puisi Sapadi ini mengingatkan kita akan pentingnya mengelola waktu. Waktu yang tidak kita gunakan sebaik-baiknya akan menjadi sia-sia dan tidak menghasilkan apapun. Selanjutnya adalah pendekatan mimetik.
Pendekatan mimetik adalah suatu pendekatan yang menghubungkan suatu karya sastra dan realitas atau kenyataan. Nah, jadi di pendekatan mimetik ini kita melakukan apresiasi sastra, kemudian kita menghubungkan dengan kenyataan yang aslinya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan pendekatan mimetik. Nah, di sini kami mengambil contoh pendekatan mimetik pada novel Negeri Lima Menara karya Al-Fuadi. Nah, bagian-bagian yang diapresiasi adalah jadwal harian santri, pola pendidikan yang diterapkan pada jadwal harian santri dan mingguan santri. Ada di antara novel tersebut yang sama dengan kenyataannya di lapangan, yang membedakan hanya waktunya saja yang disebabkan oleh letak geografis. Di dalam novel terdapat latihan percakapan bahasa asing dan lari pagi yang diadakan pada setiap Selasa pagi dan Jumat pagi. Hal yang sama juga ditemukan pada kehidupan di pesantren. Mungkin perbedaannya pada istilah penyebutannya saja. Pada bagian penguasaan dua bahasa internasional antara novel dengan kehidupan pesantren sebenarnya itu sama. Jika di novel, setiap subuh santri selalu diberikan kosakata baru yang harus dibaca dan dihafalkan. Maka sebenarnya dalam kehidupan pesantren yang sesungguhnya juga seperti itu. Hanya saja setiap pondok pesantren mungkin berbeda istilahnya saja. Nah, selanjutnya bagian konun atau biasa disebut dengan peraturan. Pada novel, peraturan hanya dibacakan sekali saja dan santri diminta untuk mendengarkan baik-baik karena pihak pesantren tidak akan mengulanginya lagi dan tidak akan menempelkan peraturan tersebut dalam bentuk fisik atau tertulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahwa bahasa itu sebagai seperangkat kaidah. Nah, atas dasar anggapan tersebut, timbullah pemikiran bahwa pembelajaran harus diutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Selanjutnya yaitu contoh penerapan pada pendekatan struktural. Penerapan pada pendekatan struktural itu bisa dimulai dengan mengenalkan terkait unsur-unsur karya sastra yang akan diapresiasi kepada para siswa. Nah, misalkan kita menggunakan prosa, jadi guru bisa menjelaskan bahwa di dalam drama itu mengandung beberapa unsur, yaitu seperti tema, amanat, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan juga gaya bahasa. Nah, contoh yang bisa diberikan kepada siswa seperti teks pada di samping. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.